Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ali Roses Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki di tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 perpindahan kalor di sekitar kita. Perhatikan gambar ini anak-anak. Ini adalah gambar ibu sedang memasak, menggoreng. Di sini ada garam, ada minyak goreng, ada gula, ada lada. Ibu ditemani anaknya. Untuk lebih jelasnya marilah kita baca bacaan di bawah ini. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api di kompor. Tidak berapa lama ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama timbullah gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sereng. Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar ke seluruh ruangan dapur. Sedap. Dari pelajaran ini bahwasanya minyak goreng, kalau kalian sudah melihat ibu kalian masak, setelah dituangkan di wajan, minyak goreng tersebut ditunggu beberapa saat supaya keluar gelembung-gelembung kecil, pertanda bahwa minyak goreng itu telah panas, baru digunakan untuk menggoreng. Begitu ya. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil? Tanda minyak itu sudah panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Untuk lebih jelasnya, ayo membaca. Kamu telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Tentu kamu juga dapat menyebutkan sumber panas apa saja yang ada di sekelilingmu. Kemudian, pernahkah berpikir olehmu mengapa minyak di wajan dapat memanas? Yuk, simak bacaan berikut ini dengan seksama. Kalor, perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya anak-anak ya di paragraf 1. Kita lanjutkan. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi,
Dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita? Coba dibayangkan sampai di sini kira-kira apa yang terjadi kalau panas matahari tidak bisa merambat sampai ke bumi. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui tiga cara. Yaitu yang pertama konduksi, konveksi, radiasi. Mari kita pelajari satu persatu. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Ini kata kuncinya anak-anak. Konduksi benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Yang kedua adalah konveksi, adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Ini kata kuncinya anak-anak. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih, sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Ini dari bacaan di atas bahwasanya yang perlu kalian ingat adalah perpindahan panas yang ada tiga. Satu, konduksi perantara benda padat, konveksi disertai zat aslinya, radiasi tanpa perantara atau pancaran. Ayo menulis. Bacaan di atas diperoleh dari sebuah buku pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Buku sudah ada sejak zaman dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulis pada masa itu. Apakah kamu memiliki buku kesayangan? Ceritakanlah tentang buku kesayanganmu kepada teman sebangkumu. Kira-kira anak-anak punya buku kesayangan atau tidak? Kalau punya buku kesayangan itu, judulnya apa, kamu gunakan apa, silahkan diceritakan dengan teman sebangkunya. Selanjutnya, bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama, lalu carilah beberapa kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Paragraf 1, hal-hal pentingnya atau kata kuncinya, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Ini kata kuncinya. Kata kunci yang kedua atau hal penting yaitu panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Selanjutnya, panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran di dalamnya menjadi masak. Ini terdapat di paragraf 1 anak-anak. Selanjutnya paragraf kedua. Letak matahari dari planet bumi sekitar 152 juta. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Ini adalah hal-hal penting dalam paragraf 2. Dalam paragraf 3, panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dijelaskan di sini, konveksi adalah
radiasi adalah? Jawaban contoh Bapak tadi bisa kamu tuliskan di sini atau disaring di buku tulis kalian. Selanjutnya, buatlah kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Api artinya apa? Kalimatnya apa? Panas artinya apa? Kalimatnya apa? Dan seterusnya sampai di bawah ini. Di sini Bapak akan kasih contoh arti dan juga kalimatnya. Nanti kamu bisa membuatnya sendiri atau sama persis dengan seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting kamu belajar, karena kita pembelajaran jarak jauh. Yang jelas, tapi nanti waktu ujian tidak boleh melihat buku, ya. Tetap belajar. Api artinya oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia. Kalimatnya, ini contohnya, kamu bisa melihat membuatnya yang lain. Agar tidak kedinginan, para pendaki gunung membuat api unggun. Yang kedua, panas artinya energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kalimatnya, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Selanjutnya, berpindah artinya perubahan posisi atau beralih tempat. Kalimatnya, panas dapat berpindah dari api kompor ke dalam air yang ada di dalam panci. Selanjutnya, suhu, besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda, itu artinya. Kalimatnya, air yang mendidih menunjukkan suhunya meningkat. Selanjutnya, logam artinya unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Kalimatnya, logam besi merupakan logam yang paling banyak digunakan oleh manusia. Selanjutnya lagi, mendidih artinya suatu kondisi di mana terjadi perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas. Kalimatnya, air yang dipanaskan akan mendidih pada suhu tinggi. Yang terakhir, pancaran artinya yang dipancarkan atau disemburkan atau dikeluarkan. Kalimatnya, siang hari lebih panas karena pancaran sinar matahari. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran 1, subtema 2, tema 6. Jangan lupa selalu belajar, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu berdoa. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.